puji Tuhan teman-teman, oke? Kalau luar biasa itu jawabannya MLM gitu ya, seminar gitu ya, jawabannya puji Tuhan, oke? Coba kita tes sekali lagi. Apa kabarnya Hero Surabaya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Yang sudah siap kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dong. Oke. Teman-teman silahkan bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan memuji, kami akan meninggikan nama-Mu, kami akan bersorak-sorai. Kami melakukan semuanya untuk mengekspresikan cinta kami, kasih kami kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang mengasihi kami tanpa syarat. Kalau sebentar kami akan bersorak-sorai, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Let's go. Ready, heroes? I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me, darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's no light. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes it's mine. But Jesus opened my eyes, now I see the light. I'm so glad he changed me, now I'm walking free. I've got the victory, see it's all over me. I'm so glad he changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's no light. I live by faith, not by sight. Come on, heroes. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes it's mine. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Miliknya siapa? Yes, it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes it's mine, and it's mine, yes it's mine, and it's mine, yes it's mine. Siapa di sini yang milik kepunyaannya Tuhan Yesus, lambaikan tangannya.
Siapa yang sudah dikasih nama yang baru sama Tuhan Yesus? Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya hidupnya diberkati setiap hari sama Tuhan, lambaikan tangannya. Kayaknya kurang semangat ya. Coba kasih tahu samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik sama kita. Hari berjalan bersamamu, melewati lembah kelam sekalipun, tak pernah kau tinggalkan diriku. 365 hari kau pelihara hidupku, tak sehari pun kekurangan aku. Anugerahmu melimpah dalam hidupku. Sama-sama kita lambaikan tanganmu dan katakan, Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik, Yesus teramat baik bagiku. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Bersyukur kau baik bagiku. 365 hari berjalan bersamamu, melewati lembah kelam sekalipun, tak pernah kau tinggalkan diriku. 365 hari kau pelihara hidupku, tak sehari pun kekurangan aku. Anugerahmu melimpah dalam hidupku. Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik, Yesus teramat baik bagiku. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur kau baik bagiku. Yesus sungguh baik bagiku, sungguh baik bagiku, sungguh baik bagiku, sungguh baik bagi Yesus, sungguh baik bagiku, sungguh baik bagiku, sungguh baik bagiku. Yesus sungguh baik. Clap your hand, heroes. Yesus sangat baik, Yesus teramat baik bagiku. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur kau baik bagiku. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur kau baik bagiku. Ku bersyukur kau baik bagiku. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau belajar sama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau belajar sama-sama untuk meresponi hati Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan penyembahan kita, dengan hati yang meluap-luap akan kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita belajar menyembah Tuhan. Sikiara ya ralabas, ya ralabas. Kina yara lara labas, ana yara labas, he yara lara labas, ana yara labas.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami datang ke tatamu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau baik, selamanya Engkau baik. Oh Yesus. Shikyara la 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 bashana yara la la bara la mashikaya na yara la. Kina yara la la bashikaya la la bashikaya na yara la. Shikyara la bashikaya na yara la bara la mashikaya la. Koyara la bashikia na yara la bara la mas. Kia yara la bashikia na ya mas. Anda yara la bara la mas. Oh yara la bashikaya na yara la bash. Shikia na yara basanda ya mas. Kia la bashikaya la bash. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Come on, heroes. Nothing away. Yes, Lord. Your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours.
Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, yes, Lord. Jesus, I love you. And I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus. I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. 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 Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Come on, heroes. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his
face towards you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. Amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor go before you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor go before you and 1,000 generation, and your family and your children and their children and their children. May his favor go before you and 1,000 generation, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generation, and your family and your children and their children and their children. May his faces go before you and 1,000 generation, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generation, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and 1,000 generation, and your family and your children and their children and their children. May his favor go before you and 1,000 generation, and your family and your children and their children and their children. May his favor go before you and behind you and beside you and around you, on within you. He's with you, he's with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're reaching and rejoicing. He's for you, 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 he's for you. All because of you,
Jesus. Oh, your blessings, oh Jesus. Hallelujah. Hey, hey, hey. Oh. Tuhan Yesus, kadang hidup kami hancur Tuhan. Kadang kami harus berlawan dengan masa depan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang selalu ada di setiap peperangan kami Tuhan. Untuk itu ini penyembahan kami Tuhan. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you'll never win. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And the wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. And my walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you'll never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you'll never win. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never win. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never win. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you'll never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you'll never win. And I know you'll never win.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Terima kasih Tuhan buat kesempatan anugerah yang kau berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah, yang luar biasa, yang kuat tengah-tengah kami Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati pribadi-Mu, dan sekarang kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan untuk setiap kami, itu seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Sehingga Tuhan, benih itu akan bertumbuh dan akan berbuah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah siang hari ini kami akan meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan karena kami mampu, tapi karena kami tahu Tuhan memampukan orang yang dipilih dan orang yang dipanggil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan semua katakan amin, amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom teman-teman. Wah, kok tipis banget ya. Shalom teman-teman semuanya, Hero Surabaya. Aduh, luar biasa. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Senang sekali. Barusan sampai ini dari Semarang ya. Baru makan siang sebentar, langsung cepat-cepat ke sini. Saya sangat antusias ketemu dengan teman-teman semuanya. Dan hari ini kita punya tema yang menarik teman-teman. Judulnya adalah God's Call is Ringing, atau panggilan Tuhan itu sedang berbunyi hari ini. Saya percaya bahwa kalau aku tanya nih, pernah terima telepon panggilan? Semua pernah. Atau mungkin pernah menerima panggilan dari orang yang gak dikenal. Pernah dapat spam mungkin? Aku sering teman-teman. Aku gak tahu, mungkin nomorku udah bocor ya. Jadi banyak banget spamnya. Jadi harus diblokir. Kalau gak banyak banget, itu bisa 10-15 nomor ya. Harus diblokir. Tapi teman-teman tahu gak bahwa ada satu pribadi yang Bible berkata dia begitu mengenal kita, bahkan sebelum kita menjadi bakal anak. Dia sudah mengenal kita. Bahkan sebelum ada hari-hari yang dibentuk, ada satu pribadi namanya Yesus, dan dia sudah mengenalmu. Dan hari ini dia sedang memanggil kamu. Pertanyaan berikutnya adalah, kamu mau diemin, mau dicuekin, atau kamu mau meresponi panggilan itu? Ya. Karena gini teman-teman, kamu tuh dipanggil bukan nanti. Nanti gitu ya. Kalau sudah hidupku udah rapi, udah baik, udah sempurna. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan itu tidak memanggil orang yang sempurna. Justru kita ini orang-orang yang nggak sempurna, Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Karena dia Tuhan yang menyempurnakan orang yang dia sudah panggil dan dia sudah pilih. Dan bukan yang sedang, oh nanti aja kalau aku dipanggilnya tak jawab, tak responi kalau aku sudah hafal Bible. Kita harus baca Bible, yes. Tapi Tuhan gak nunggu kamu sampai kamu hafal semuanya. Dan saya percaya bahwa dan panggilan Tuhan itu dalam hidup kita jelas banget teman-teman. Kamu dipanggil untuk hidup dalam kebangkitan. Jadi saksi Yesus, dan dalam menjalankan misi kita hidup tuh gak cuma sekedar hidup aja teman-teman ya. Tapi juga ada mission di sana, ada misi di sana. Dan aku percaya kalau teman-teman hadir di siang hari ini bukan karena kebetulan ya, sudah katakan amin. Ya, bukan karena kebetulan. Aku percaya bahwa Tuhan lagi manggil kamu. Dan hari ini bagianmu adalah kamu mau responi atau enggak. Tapi aku berdoa teman-teman kamu pilih untuk responi panggilan Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib, bangkit dari kubur. Dia gak cuma duduk santai di surga sambil nungguin kita, enggak juga teman-teman. Tapi dia sudah ngasih misi. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama. Untuk kenapa kamu dipanggil. Dipanggil tuh buat ngapain sih? Ya. Dan gimana caranya kau bisa mulai menjalani panggilan Tuhan itu. Bukan nanti, bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tapi mulai dari sekarang teman-teman. Yang pertama, ya. You are called to be a witness. Kamu dipanggil untuk menjadi saksi. Matius pasal 28 ayat 19-20 berkata gini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jelas Tuhan gak berkata begini. Kalau sempet ya kamu pergi.
No, Tuhan gak berkata kalau kamu sempat. Teman-teman tahu gak? Seringkali kalau nanti sempat ya, nanti ibadah heroes ya. Ya kalau sempat nanti aku berangkat. Nanti magnet ya, oh iya nanti kalau sempat aku berangkat. Sebetulnya kalau kita tidak menyempat-nyempatkan kita gak berangkat juga kan? Ya gak? Itu akan kita pakai sebagai reason, alasan untuk menunda sebetulnya. Atau kita nggak mau atau nggak mau meresponi. Makanya kita nggak sempat. Tapi hari ini Tuhan nggak nunggu bahwa kalau sempet ya. Atau gini, dia ngomong kalau kamu sudah siap ya, enggak. Dia nggak berkata kalau kamu sudah siap baru kamu pergi, enggak. Firman Tuhan berkata, Bible berkata, karena itu pergilah, kamu disuruh pergi. Ini bukan tugasnya hamba Tuhan aja, tapi semua kita yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan dan menerima anugerah keselamatan, bagian kita adalah go, pergi. Kebanyakan kita nih, I'm so sorry teman-teman, ketika kita nggak mau pergi, ketika kita nggak mau jadi saksi di luar, yang terjadi apa? Bukankah kita ini kan terang ya? Kita ini terang. Tapi yang ada ketika kita uplek-uplek, pakai bahasa uplek Semarang nih. Uplek-uplek di dalam. Ya. Yang ada kita saling menerangi itu sama lain. Ya kalau meneranginya enak. Ya. Meneranginya ke bawah. Enggak, ini biasanya langsung ke mata. Silau men. Lama-lama gesekan, perselisihan. Biasanya terjadi di sana. Kenapa? Karena sebenarnya tugas kita menjadi saksi adalah kita inilah terang dunia. Kemana kita harus pergi? Ya ke tempat yang gelap. Di mana banyak orang, banyak anak-anak muda di luar sana yang belum kenal Kristus. Banyak anak-anak muda di luar sana yang sedang jauh dari Tuhan. Sebenarnya kita dipanggil untuk, aku percaya kalau kita sibuk untuk itu, kita nggak akan sibuk untuk berselisih satu sama lain. Nggak akan, nggak sempet beneran, nggak sempet. Aku ya misalnya ya, dengerin ya temen nih. Tahu nggak si A gosip si A si B, ya kan ada gospel ya teman-temannya, ada gospel lain. Gospel itu apa? Gosip pelayanan. Ada gospel lain, gosip pelayanan. Puyeng aku, kenapa? Aku udah terlalu sibuk untuk ngurusin begituan, nggak sempet. Beneran deh, si A si B si C, aduh nggak sempet lah. Kenapa? Kerja udah banyak, ngapain ngurusin begituan lagi? Tapi ketika kita ini sibuknya cuma sibuk internal. Akhirnya apa? Ribut akhirnya. You are called to be a witness. Kamu dipanggil untuk menjadi saksi, untuk menjadi duta Kristus. Amin. Jadi jangan ngomong, kayak kalau sempat. Ya kalau sebuah siap. Teman tahu gak? Kita itu gak akan pernah siap. Mau sampai kapanpun. Aku ingin ada satu orang, kamu pelayanan ya. Kamu mimpin ya, komsel ya. Terus dia ngomong gini, aduh kok. Aku belum siap kok. Belum siapnya kenapa? Ya karena aku merasa hidupku belum benar. Pertanyaanku berikutnya, benermu kapan? Ya karena aku belum layak. Layakmu kapan? Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dilayakkan karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Amin. Aku tuh loh sebenarnya apa layak? Ya nggak layak berdiri di sini sebetulnya. Tapi aku dilayakkan. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat aku. Anugerahnya melayakkan, anugerahnya membenarkan. Bukan karena benar, enggak. Jadi kalau nunggu benar, nunggu siap. Enggak akan benar, enggak akan siap-siap teman-teman. Tapi banyak mungkin kita masih ragu, Tuhan aku gak cukup baik. Ya kalau gak cukup baik terus baiknya kapan? Ya. Aku masih struggle, aku gak tahu harus ngomong apa. Tuhan yang mampukan. Dengarnya baik-baik, God doesn't call the qualified, He qualifies the call. Tuhan itu apa ya? Tuhan itu melayakkan, membenarkan, ya. Bukan karena sekali lagi bukan karena kita tuh sesuai dengan standarnya manusia, kualifikasinya luar biasa, enggak juga. Tuhan itu seringkali memakai orang-orang biasa kok teman-teman. Yang akan dibentuknya menjadi orang-orang luar biasa. Nanti aku sharing deh kesaksian. Tuhan tidak memanggil karena kita merasa mampu. Tapi justru dia memampukan setiap orang yang dia panggil. Jadi teman-teman kalau hari ini teman-teman mau meresponi panggilan Tuhan. Bukan karena mampu. Sorry ya, yang mampu kadang terlalu banyak reason alasannya banyak yang enggak karuan. Biasanya kebanyakan gak mau. Gak punya waktu lah, ya sibuk lah, apalah ada aja kelakuannya. Reasonnya ada aja.
Yang mampu tuh biasanya kayak gitu tuh modelannya tuh. Tapi lihat kalau orang-orang yang gak mampu. Dia berkata, aku gak bisa, gak ada yang pilih aku. Tapi hari ini Tuhan pilih kamu. Tuhan panggil kamu. Dan Tuhan yang akan memampukan kamu. Tuhan tidak mencari yang paling hebat. Tetapi dia akan membentuk dan memperlengkapi mereka yang mau menjawab panggilannya. Dia gak cari yang hebat. Ya, tapi dia cari yang mau dibentuk. Adakah yang mau dibentuk di sini? Adakah yang punya hati yang mau belajar di sini? Teman-teman tahu nggak? Tuhan tuh seneng kalau ketemu anaknya yang modelnya, Tuhan aku tuh nggak bisa, tapi aku mau. Aku mau kok Tuhan belajar, gitu ya. Karena Tuhan akan memampukan kamu. Dia akan kasih hikmat, dia akan memperlengkapi kamu. Oh kamu nggak bisa apa? Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang qualified, yang punya kompetensi di sana. Kamu akan belajar di sana, kamu akan diajar di sana. Ya. Dan aku datang ke sini mau bilang sama kamu bahwa it's time to go. Ini saatnya kamu untuk pergi. Jadi sudah saatnya kamu berhenti untuk meragukan diri sendiri. Kamu tahu nggak? Ketika Musa meragukan dirinya sendiri, dia berkata bahwa Tuhan aku ini orang yang gagap, nggak bisa ngomong. Lalu muncullah siapa? Harun. Nah, gara-gara orang ini satu, bukankah bangsa Israel jatuh dengan membuat lembu emas tuangan? Jangan melakukan dirimu sendiri. Amin. Aku gak bisa. Tuhan yang akan memampukan. Tuhan yang akan menyanggupkan. Bukan karena kau bisa. Bukan karena kau mampu. Aku ingat teman-teman. Ini kesaksian di Semarang. Belum izin sama orangnya tapi ya udahlah. Ya. Ada koordinator magnet baru di Semarang. Ketika aku usul namanya, aku rekomendasi dia untuk jadikan orang ini koordinator magnet. Karena aku lihat orangnya semangat mau belajar. Terus tibalah harinya ketika dia mimpin magnet. Dia bilang, kok aku tuh gak bisa kok aku ngomong gini-gini. Aku tuh gak pinter kok gini-gini. Aku tuh minder dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Tapi aku bilang semua, hey Tuhan yang memampukan kamu. Aku percaya gak ada yang kebetulan. Tuhan pilih kamu, Tuhan panggil kamu. Dia akan memampukan kamu. Akhirnya pimpinlah magnet. Dia cerita sampai deg-deg dan lain sebagainya. Terus besoknya report lagi. Kok kemarin aku ngomongnya belepotan kok. Belepotan dan sebagainya. Saya ngomong dia, hey what do you expect? Orang baru mimpin pertama, terus pengen langsung jago mimpin. Langsung pengen jago bicara. Ya nggak mungkin, aku bilang what do you expect? Jadi jangan terlalu yang tinggi-tinggi. Tenang aja, ada prosesnya. Konsisten aja. Tahu nggak teman-teman? Dia berlatih, dia mimpin magnet. Kemarin waktu di ibadah kemarin, dia di kesempatan untuk bicara. It's good, kata siapa dia gak bisa ngomong. Dia bisa ngomong. Dan bagus lagi, ya kan? Jadi stop untuk meragukan dirimu sendiri. Ngomong gak bisa lah apalah. Aduh kok aku gak bisa kok, aduh CVV aku gak bisa. Lu jangan ngomong gak bisa dulu, mau dulu teman-teman, amin? Dan sudah waktunya kamu bangkit dan melangkah dalam panggilanmu. Dan sekaranglah waktunya hidup dalam kuasa kebangkitan. Kamu coba lihat murid-murid. Murid-murid Yesus itu apa hebat-hebat. Nelayan, sorry ya, zaman dulu. Nelayan itu kasar loh teman-teman. Jadi kalau pengen ngerti kasta tertingginya zaman dulu. Nah itu yang ada di bait suci. Nah itu kasta tertinggi tuh. Kasta itu STT lah ya. Belajar teologi, belajar kitab gitu ya. Nah ini kasta tertinggi. Nelayan tuh kasar. Ini pekerjaan biasa banget. Ditambahin lagi ada mengut cukai lah di sana lah. Lihat muridnya Yesus. Biasa. Orang-orang yang biasa. Mungkin hari kau berkata bahwa kok latar belakangku, keluargaku biasa. Teman-teman tahu nggak? Bersyukur ya. Tuhan bawa aku pindah dari Lampung ke Semarang. Karena memang harus pindah. Kalau nggak pindah, nggak mungkin jadi Albert yang seperti sekarang. Kenapa? Karena kalau aku ke Lampung ya, itu sampai sekarang mau ke Jakarta, kan banyak teman-teman juga yang dari Lampung ke Jakarta. Atau mungkin aku ke Lampung gitu ya. Sampai hari lu mereka ngomong, kok bisa ya, lu bisa jadi pendeta hamba Tuhan tuh gimana caranya? Resepnya apa, rumusnya apa, gimana? Impossible. Ini gak mungkin. Bisa dibayangin gak kalau aku sama
masih kumpul sama mereka. Nggak akan jadi seperti sekarang teman-teman. Percaya deh, ya. Lihat dari backgroundnya, apanya gitu ya. Udahlah, nggak ada potongan dan nggak mungkin. Tapi aku mau ngasih tahu, tapi kalau Tuhan sudah panggil kamu dan Tuhan sudah pilih kamu, percaya pada waktunya semuanya akan genap. Amin. Jadi yang dipilih Yesus orang biasa. Aku juga orang biasa. Ya. Tapi Tuhan demen banget memilih orang yang biasa, dijadikannya yang luar biasa. Tuhan suka memakai mereka yang biasa untuk mengguncang dunia. Apa yang kata orang? Impossible. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin orang ini. Tapi nyatanya menjadi mungkin. Dan mereka melihat Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan bisa pakai mereka, berarti Tuhan juga bisa pakai kamu juga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saksi itu bukan cuma sekedar bicara. Ya. Kalau kita di pengadilan, saksi itu adalah orang yang mendengar atau melihat, punya pengalaman dengan kejadian momentum waktu itu. Itu saksi. Saksi itu gak cuma sekedar, wah aku mau jadi saksi, bicara aja. No, tapi dia tahu persis bahwa dia punya pengalaman, dia pernah melihat, dia pernah merasakan. Hari ini teman-teman aku mau tanya, teman-teman pernah mengalami kasih Tuhan, amin? Pernah mengalami pertolongan Tuhan? Pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Bukankah itu bisa menjadikan kamu bisa jadi saksi, menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu ke orang lain. Mungkin hari ini, jujur ya, dari kemarin aku lagi dicari banyak orang teman-teman. Dunia lagi gak baik-baik. Dari kemarin closing 3-4 jam. Ya. Ini gak gampang, gak mudah. Tapi jujur ya, di sanalah kita bisa memberitakan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam hidupmu bisa engkau ceritakan. Bahwa dalam Yesus ada terobosan. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada solusi jalan keluarnya. Engkau bisa disaksi kok. Ya. Jadi saksi bukan cuma sekedar orang yang berbicara, tapi orang yang kehidupannya juga bisa menjadi bukti. Nah ini keren. Kalau kehidupan bisa dibukti, kau bisa jadi saksi Yesus yang powerful banget teman-teman. Mereka bisa lihat tuh bagaimana engkau bisa meresponi masalah, bagaimana engkau bisa meresponi ada tantangan, ada masalah yang ada. Terus kamu gak reaktif, kamu belajar untuk menyerahkan semua ke Tuhan. Kamu akan dilihat bahwa ada Tuhan dalammu. Mereka bisa lihat imanmu. Keberanianmu menghadapi tantangan. Serta tidak lari dari masalah yang ada. Menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan nyata di hidupmu. Seringkali anak muda kan pengen lari dari masalah ya. Gak pengen dihadapi kan. Justru kalau kamu punya masalah, punya pergumulan. Keberanianmu menghadapi tantangan itu. Kamu gak lari di sana. Sudah menyatakan bahwa ada kebangkitan Tuhan di dalam hidupmu. Mereka bisa melihat Yesus di dalam hidupmu. Karena dunia ini sedang tidak butuh banyak orang yang banyak Kristen yang pintar bicara. Tetapi dunia butuh anak muda yang benar-benar hidup dalam kebangkitan. Ada satu quote yang menarik memberkati hidup saya. The best sermon you will ever preach is the life you live. Khotbah terbaik yang pernah kamu sampaikan adalah cara kamu menjalani hidup setiap hari. Mungkin hari kau berkata bahwa kok kan aku bukan pengkhotbah. Tapi tahu gak bagaimana caramu menjalani hidup setiap hari. Itulah khotbahmu yang sungguhnya. Kamu gak usah terlalu banyak bicara. Tapi bagaimana kau bertutur kata, bagaimana kau bersikap, bagaimana karaktermu. Itulah the best sermon, itulah khotbah yang terbaik. Orang kayak contoh ya, aku kalau ketemu saudaraku atau siapa, aku nggak pernah ngomong, mari kita buka di kitab Matius pasal sekian. No. Atau Yohanes pasal enggak. Karena aku tahu mereka belum. Yang aku bisa lakukan adalah khotbah terbaik adalah mereka bisa melihat bagaimana caraku hidup dalam keseharian. Itulah khotbah terbaiknya. Hari ini mungkin kamu punya orang tua yang mungkin, wah kok kayaknya orang tuaku belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sesungguhnya kamu bisa memberikan khotbah terbaikmu
Ketika kamu di rumah, kamu bisa jadi anak yang baik, anak yang taat sama orang tua. Bisa bantu mereka, tolong mereka. Punya kesadaran, punya tanggung jawab. Di rumah gak lupa untuk berdoa nyembah Tuhan. Dan kalau mereka melihat itu, mereka melihat Yesus dalammu. Yang kedua, your mission in the kingdom, misi kamu dalam kerajaan. Banyak anak muda berpikir, aku masih terlalu muda buat dipakai Tuhan. Listen to me. Tuhan tidak menunggu kamu jadi tua dulu, baru hidupmu dipakai Tuhan. Apakah kamu kayak Abram gitu yang dipanggil keluar dari tempatnya, dari sanak saudaranya, lalu diberikan tanah perjanjian? Abram dipanggil Tuhan itu 75 tahun loh. Ya kan kelamaan ya. Atau kayak Musa, 80 tahun. Ya, iya kalau nyampe. Kalau enggak, ya kan. Ya. Jadi Tuhan itu enggak harus menunggu kamu tua dulu baru dipakai Tuhan, teman-teman. Ya. Tuhan enggak nunggu kamu jadi siap dulu baru dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi dia berkata di 1 Timotius 4:12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Engkau muda, tapi jadilah teladan. Ya, jadilah teladan. Kata siapa anak muda gak bisa pakai Tuhan? Ini aku cerita nih. Aku gak tahu apakah pernah cerita di sini. Di US itu, ini kalau ada guru sekolah minggu ini yang menurut saya akan menguatkan. Di US ada satu mahasiswi. Dan dia pernah, dia kuliah di jurusan micromanagement. Terus dia mau magang dan dia magangnya di Afrika. Ketika dia sampai di Afrika, di satu negara di Afrika, dia melihat bahwa kenapa kok banyak orang kelaparan? Kok banyak orang gak bisa makan? Terus dia ingat, wah ini guru sekolah minggu. Dia ingat guru sekolah minggu pernah ngomong bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang 12 bakul. Dan dia berpikir gini, wah kalau ada Yesus ya, ini gak ada nih orang kelaparan nih. Gak ada. Gak ada orang yang susah makan, sampai badan kurus kering. Gak ada. Karena dia kuliah di micromanagement, dia mengerti cara membuat website waktu itu. Lalu dia buat website dan sudah mulai dia melakukan funding teman-teman. Dan mungkin seharga sekitar $20 waktu itu mungkin cukup buat bayar burger aja sebenarnya. $20 burger tuh ya. Dikumpulin, tahu nggak teman-teman? Ini mahasiswa ya, bukan mahasiswa ya, ini perempuan. Perempuan dan pada akhirnya apa yang dilakukan? Tidak hanya memberi makan satu negara. Yang dia lakukan, websitenya itu sudah sampai memberi makan lebih dari 17 negara. Kata siapa? Anak muda nggak bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan bisa pakai kamu, walaupun kamu masih muda. Amin. Jadi yang kecil hati, apakah Tuhan bisa pakai saya dengan luar biasa ya? Berikutnya, tugas kita sebagai anak muda dalam kerajaannya bagaimana? Yang pertama, be the light in the darkness. Dunia ini gelap, kegelapan ada di mana-mana, termasuk di media sosial, banyak toksik dan lain sebagainya. Bahkan di lingkungan kita, ya, bahkan mungkin di hati kita sendiri, masih gelap. Tapi Yesus gak bilang bahwa coba kamu jadi terang, enggak. Tapi Yesus bilang bahwa di Matius 5:14 bahwa kamu adalah terang dunia. Yesus gak pernah bilang coba dong jadi terang, enggak. Tapi Yesus bilang bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu tuh udah terang sebetulnya. Bagianmu apa? Bersinarlah. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara bersinarnya? Benar gak? Shining. Banyak orang insecure, banyak anak muda insecure. Aku kepengen kayak si A, aku pengen kayak si B. Ngapain? Bersinarlah dengan apa yang sudah Tuhan percayakan atas hidupmu. Tuhan kasih apa sama kamu, pemberiannya apa, gift-nya apa buat kamu. Dipakailah dan bersinar dengan itu. Aku gak perlu kayak Niko kan, yang apa goyang-goyang, joget-joget gitu ya. Aneh nanti aku, ya nanti pada kabur semua gak ada yang nonton. Ya. Dan aku gak iri kok sama Niko. Wah kerennya Niko ya, wah banyak yang sorai, wah apa dancernya keren. Enggak tuh, ya. Tapi kalau Niko dance, apa namanya? Dia bersinar kan, juara juga kan, sih. Atau mungkin aku nggak bisa
Kayak CVV wah kalau ngomong gini-gini keren banget komunikasi bla bla bla. Lo ngapain? Bersinarlah dengan caramu sendiri. Tuhan kasih apa sama kamu? Kenali itu. Kalau kamu gak kenalin, gimana caranya hidupmu bisa bersinar? Ya gak sih? Orang kan ngelihat kamu kan karena ada kelebihannya kan. Itu paling gampang gitu loh. Wah orang ini hebat nih di sini nih. Kalau misalnya soal desain multimedia, udahlah itu masternya Juan deh gitu ya. Ya, susah itu dilawan. Keren pual luar biasa itu. Excellent. Jadi nggak perlu iri sama si A, si B, NV, insecure nggak perlu teman-teman. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri apa yang Tuhan sudah kasih. Yang kedua, serve with what you have. Melayanilah dengan apa yang kamu punya. Daud cuma punya ketapel. Ya, Musa cuma punya tongkat. Tapi ketika mereka menyerahkannya kepada Tuhan, kita lihat bahwa boom, mujizatnya terjadi. Ketapel itu bisa membunuh yang namanya Goliat. Tongkatnya Musa bisa membelah laut. Hari ini, apa yang ada di tanganmu? Jangan kebanyakan lihat apa yang ada di tangannya orang lain. Yang tanganmu sekarang apa? Yuk dikerjakan. Atau jangan nunggu sampai kamu punya banyak uang, banyak followers, atau mungkin punya pengalaman banyak. Baru kamu pelayanan. Tapi mulai dengan apa yang ada padamu. You don't need a big stake to make a big impact. Seringkali anak muda tuh pengen yang spektakuler dong ya. Pengen yang spektakuler yang luar biasa. Ini aku cerita ya sedikit ya. Ini bocoran sedikit nih buat teman-teman. Kita lagi ada kegerakan interdominasi, itu di bawah sinode YAS, Healing Revival Center. Kemarin itu kita buat di Jogja. Dimulai dari apa sih? Apakah panggung besar? Enggak. Ya, itu pun dimulai dari Zoom. Zoomnya menurutku juga agak sedikit kecelakaan karena aku baru tahu disertakan oleh pastor atau pastor bahwa tahu nggak pastor seharusnya bukan kamu yang jadi hostnya. What? Aku ini dadakan, kebetulan. Apakah kebetulan? Menurutku enggak. Tuhan mau aku ada di sana. Dan tahu yang terjadi? Responnya luar biasa. Muncullah HRC Jogja. Kita memberkati guru-guru, pastor, leader di Jogja. Seminar luar biasa, KKR luar biasa, banyak anak muda di jamaah Tuhan. Nextnya mau tahu apa? Cuman dari apa sih? Zoom. Bukan panggung besar. Zoom. Enggak dilihat orang. Yang waktu itu berapa ya? Enggak banyak kayaknya. Tahu nggak teman-teman? Kemarin aku habis telepon, habis ngobrol cukup banyak. Aku denger sampai telepon CVV sampai merinding aku. Aku ini ngomong ambil deg-deg ser aku. Kenapa? Ada satu kota di Jawa Tengah. Kepala Bamak yang kontak aku. Dia rindu, dia bilang, kok aku cuman ketemu dia di Semarang, kami lunch makan siang. Cuman cerita apa yang kami kerjakan di Jogja, selesai gak ada masalah apa-apa. Dan dia berkata, kok bisa pas ya pastor, kenapa? Karena kita tahun ini itu di kota ini, di satu kota Jawa Tengah itu, kita mau bahas tentang seminar mental health. Kok ini pas ya? Dan akhirnya kemarin sudah diputuskan, doakan 8 sampai 9 Agustus kita akan adakan di kota itu. Nunggu di mana kok? Sabar, nanti tunggu promonya aja ya. Ya. Yang membuat aku merinding adalah ini kerjasamanya dengan Yayasan Pendidikan. Bahkan yang terakhir, mohon maaf pastor agak lamban karena kami harus karena ini acara Bamak dan BKSAG ini berurusan dengan Pemda, pemerintahan daerah. Panggung besarkah mulainya? Enggak. Sesuatu yang kecil. Tapi kalau engkau serahkan ke Tuhan, Tuhan, aku beri yang terbaik. Tuhan lihat, yang kecil pun Tuhan sanggup jadi besar. Aku mau CVC, ini aku deg-deg ser. Kenapa? Ini acara kota kok. Ini acara kota C. Ini aku deg-deg ser. Ini mereka lagi bingung. Bingung apa? Bingung pilih venue. Aku belum bisa ngomong karena mereka lagi bergumul. Venue-nya di mana ya? Untuk seminar udah beres. Tapi yang untuk training konselor dan KKR mereka lagi cari venue-nya. Dari apa sih teman-teman? Dari panggungnya mungkin gak kelihatan orang kok. Tapi kan banyak anak muda pengen cari spektakuler yang panggung gede. Baru bisa membuat
impact yang besar. Enggak. Ingat bahwa Tuhan selalu mulai dari yang kecil. Ketika engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikanmu perkara-perkara yang lebih besar. Ya. Yang berikutnya, build the right community. Bentar lagi kita selesai ya. Kamu gak bisa hidup dalam kebangkitan kalau teman-temanmu masih ngajak kamu ke kuburan dosa. Ya, susah. Karena Amsal 13:20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, hari ini gampang gini loh teman. Teman-teman ini orang yang paling dekat dengan teman-teman siapa? Itu akan menentukan kamu akan jadi pribadi seperti apa. Ya. Saya bersyukur Tuhan bawa saya dari Lampung ke Semarang. Memang harus dipisahkan. Gak bisa nih Albert nih ketemu model begini nih. Gak jadi apa-apa dia. Dia harus dipisahkan. Temennya diganti, circle-nya diganti. Ketika diganti dan bertemu dengan komunitas yang benar, jadilah Albert yang sekarang. Carilah komunitas yang mendorongmu lebih dekat kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena komunitas yang salah, pertemanan yang salah bisa membunuh panggilanmu sebelum kamu sempat menjalaninya sih. Kalau kamu itu ya, komunitasmu udah salah, pertemananmu udah salah. Nih, belum sempat menjalani panggilan Tuhan dalam hidupmu, udah selesai duluan. Mungkin kamu harus kembali ke panggilan itu, mungkin butuh beberapa waktu lamanya, baru kamu di box itu lagi. Bukan rencana Tuhan gak pernah gagal, betul. Tapi jangan wasting time, jangan buang-buang waktu teman-teman. Kalau bisa kita masuk dalam panggilan Tuhan sekarang, kenapa harus besok, kenapa harus tahun depan, kenapa harus 2 tahun lagi. Now, sekarang. Yang keempat, yang terakhir. Use your influence for God's glory. Kita hidup di zaman digital. Apa yang kamu posting hari ini bisa menjangkau ribuan orang. Saya so blessed diberkati dengan apa yang KWW lakukan di Sunday Service. Biasanya kan aku lihat story-nya beliau ya. Itu kan catatannya bagus banget Paul. Ya. Tertata rapi. Aku jadi berkati kok. Ya, aku di Semarang. Tapi gara-gara cuma story doang. Hey, itu berkati loh. Hey, itu jadi berkat loh. Ya. Pertanyaannya, kamu pakai pengaruhmu untuk apa? Bukankah your platform is not about making you famous, it's about making Jesus known. Platformmu bukan untuk membuatmu terkenal, tetapi untuk membuat Yesus semakin dikenal. Teman-teman sekarang influence di mana? Sosmed kah? Sekarang aku makin rajin teman-teman, aku punya 2 konten. Yang pertama, yang self improvement karena yang ikutin aku ternyata kan bukan dari Kristen aja ya, tapi juga mereka-mereka yang non Kristen. Jadi aku buat yang self improvement buat menguatkan mereka juga, tapi aku juga buat yang versi rohani yang di story. Aku namakan Pets, itu inisialku ya, kayak part tapi Pets. Lumayan hari ini ada Pets berapa? 54 atau 55? Lumayan. Bukan sekedar cari follower doang, enggak. Tapi aku suka karena ada reaction, terus ada DM yang masuk. Mereka berkata terima kasih ya, ini memberkati ya, ini menguatkan banget karena aku lagi butuh yang kayak gini. Terus juga ada yang seringnya gini, kok copas ya kok copas ya kok. Ya it's okay. Kalau itu jadi berkat buat kalian, it's okay. Sekarang platformmu apa? Oh platformmu apa? Contohnya gini, bukankah obrolanmu tiap-tiap hari juga platformmu juga? Dipakai buat apa? Apakah membuat Yesusnya semakin dikenal? Atau enggak? Kalau kamu punya followers yang oke di medsosmu, Instagrammu, TikTokmu, gunakan itu. Supaya Yesusnya makin dikenal. Closing saya. Misi ini bukan mustahil teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, karena Yesus sudah menang. Ya. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan gak butuh orang yang sempurna. Dia cuma butuh orang yang mau dipakai. Hari ini teman-teman, engkau mau gak dipakai Tuhan? Engkau mau gak meresponi panggilan Tuhan? Hari ini Tuhan lagi telepon kamu nih. Ada ringing. Nah. Pertanyaannya, kamu meresponi gak? Atau kamu tetap diem, cuekin? Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. So let's go, live the resurrection life. Your mission is possible because you're called. Kalau saya punya, sebentar lagi ada mission impossible yang terakhir. Katanya terakhir ya, dari dulu ngomongnya terakhir. Tapi kok terusan aja tuh, sequelnya kok nambah-nambah terus. Ada mission impossible teman-teman. Yang katanya film Mission Impossible yang diperankan Tom Cruise, yang katanya, oh nggak mungkin, selesai juga kok. Apalagi kalau misi yang datangnya dari Tuhan. Apalagi kalau panggilan itu datang dari Tuhan. Bukankah Dia Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya? Amin. Bagian kita apa sih? Responi. Jawab, ya Tuhan aku mau. Kan dia cari cuman mau. Bukan yang mampu. Karena Tuhan akan memampukanmu. Saya sudah lihat banyak orang berkata awalnya, aku gak bisa kok. Jangan ngomong gak bisa. Tapi mau dulu. Tuhan akan memampukanmu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu. Hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Biar hari ini firman Tuhan berbicara kuat dalam tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu teman-teman. Coba ambil saat teduh, ambil waktu sama Tuhan. Semua pejamkan mata, enggak usah toleh kanan kiri. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan pun kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Teman-teman, ini aku diingatkan. Aku tuh punya background sebetulnya bukan lahir sebagai seorang pemimpin, enggak. Aku ini pemimpin yang dilahirkan, dibentuk. Bukan karena bakat, enggak, aku enggak punya bakat. Aku ini tipe orang tadinya gini lah. Udahlah pemimpinku ngomong apa, udah tak ikuti aja lah. Udah gitu. Jadi gak punya inisiatif, gak punya visi ke depan, gambaran ke depan mau bagaimana. Aku gak punya. Sampai tangan Tuhan melatih. Tuhan beri kesempatan. Tuhan kasih kepercayaan. Bagian saya apa sih? Kerjakan dengan setia. Teman-teman tahu, hari-hari ini sebetulnya kita ada play project di Makassar. Lagi mengerjakan teens juga, fokus di teens. Dan kita akan lihat hasilnya nanti beberapa bulan ke depan seperti apa. Kita ada buat rapor di sana. Terus kemarin di Malang ketemu salah satu pastor. Saya cuma cerita aja sebetulnya. Cuma sekedar sharing apa yang sedang kita kerjakan tengah-tengah kita. Cuma sharing aja. Terus visi ke depan, gambarannya seperti apa dan lain sebagainya. Kerinduannya bagaimana. Dan tahu nggak teman-teman, aku nggak saya nyebut ya karena mungkin ini direkam. Pastor ini berkata begini, Pastor, aku tuh sudah lama memikirkan hal yang seperti itu tapi nggak pernah terwujud dan tidak pernah tereksekusi. Waktu Pastor cerita, ini seperti yang selamanya ada di pikirannya dan sekarang ada di depan matanya. Dia berkata gini, Pastor boleh nggak aku join, I'm in. Kamu nggak perlu pikir tiketku dari Jakarta ke Malang, kamu gak usah mikir itu. Aku tak berangkat sendiri, nanti kita kumpul, kita akan mentoring anak teens bersama-sama. Ngapain sih? Cuman cerita, udah titik. Gambaran ke depannya seperti apa, besar harapannya seperti apa. Tiba-tiba dia nangkap, dia berkata, I'm in, Pastor. Tadinya pemimpin, no. Saya bukan pemimpin. Tapi saya belajar untuk tunduk dengan pemimpin saya. Saya belajar dengan baik. Setiap kali kepercayaan dikerjakan yang terbaik. Dan Tuhan lihat. Hari ini mau gak teman-teman dipakai Tuhan?
Ini bukan masalah bisa nggak bisa. Tapi perkara mau nggak kita berjalan-jalan sama Tuhan. Kita melayani Tuhan sama-sama. Engkau yang berkata begini, Pastor aku mau. Dan sebentar juga kita akan menerima pengurapan teman-teman. Biarlah pengurapan ini yang memampukanmu. Yang memberikan kesanggupan kepadamu. Bukan karena engkau mampu. Tapi Tuhan yang mampukan. Engkau yang berkata aku mau Pastor. Kau boleh angkat tangan masing-masing. Kau pejamkan mata. Bukan karena engkau bisa. Mau saya juga gak bisa tadinya. Semua dimulai dari gak bisa. Tapi ketika saya mau melangkah dengan iman, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang tadinya kecil, akhirnya itu seperti kayak bola salju yang makin besar, besar, besar dan besar. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkata pakai aku Tuhan. Pejamkan matamu, tidak usah tolak kanan kiri. Saya minta teman-teman, biarlah kuasa kebangkitan Tuhan itu turun atas hidupmu. Biarlah kebangkitan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Dan sebagai langkah imannya, engkau juga harus bangkit dari tempat dudukmu dan maju ke depan. Di hitungan yang ketiga, saya hitung mundur, majulah ke depan. 3, 2, 1, come please. Bangkit dari tempat dudukmu, maju ke depan. Udah gak usah tolak kanan kiri. Ini sifatnya pribadi, gak usah tolak kanan kiri. Come. Udah gak usah mikirin kanan kirimu, udah gak usah mikirin. Come. Ini sifatnya yang namanya panggilan itu kan sifatnya kan private teman-teman. Pribadi. Kita kalau ditelepon orang pun kan sifatnya pribadi. Hari ini juga Tuhan manggil kamu pribadi kok. Jadi jangan merasa bahwa aku ikut-ikutan no. Pribadi. Ini panggilannya sifatnya pribadi. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your word. I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive. Once again. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder.
semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencana, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan. Kami milik kepunyaanmu. Oh Yesus, Yesus. Hanya Engkau, ada yang lain. Pakai setiap demi Tuhan. Oh, pakai setiap kami. Ini kami datang, kami menyembahmu. Oh Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Teman-teman, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu.
Tuhan bahwa setiap kami adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menetapkan tujuan di dalam hidup kami. Hari ini kami meresponi Tuhan, panggilan yang Kau tujukan pada setiap kami dengan berkata ya. Kami tahu Tuhan kalau kami mungkin tidak mampu, kalau kami mungkin belum berpengalaman di bidang yang Engkau panggil kami. Tapi kami mau berserah kepada Engkau. Kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang akan memampukan kami menjalani kehidupan kami, menghidupi tujuan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman yang berasal daripada Engkau saja, yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami, dan membangkitkan kami Tuhan. Tuhan, kami angkat kedua tangan kami untuk Pastor Albert Tuhan. Terima kasih karena Engkau memakai Pastor Albert Tuhan untuk menjadi pengingat bagi setiap kami. Engkau yang memberkati pelayanan Pastor Albert dimanapun dia berada Tuhan. Engkau yang percayakan lebih lagi pelayanan-pelayanan yang membangkitkan generasi. Pelayanan-pelayanan yang membawa dampak untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus, Engkau berkati secara jasmani, secara rohani. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan, istri dan anaknya Tuhan. Biarlah mereka satu keluarga dapat menjadi keluarga di mana Yesus hidup, di mana kesaksian-kesaksian yang hidup berasal dari keluarga mereka untuk banyak jiwa lagi dimenangkan. Terus Engkau urapi Tuhan, Pastor Albert, Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik, kami memberi karena kami mengasihi Engkau, kami memberi karena kami bersukacita, sebab Tuhan Yesus Bapa yang baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi dan kita akan saksikan Heroes News. Yo guys, bocah mager-mager, yuk gabung sama kita di Anti Mager setiap hari Senin jam 5 sampai jam 8. Oke? Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Berikan persembahan saudara melalui aplikasi pembayaran online atau saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Gereja YHS Surabaya di 088 858 9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMashiach, bless you. Pengumuman tambahan? Oke, silakan. Cek. Oke. Aku mau ngasih info tambahan aja guys. Kalau ya tetap sama, Heroes Camp bisa ditampilin sering. Jangan lupa minggu ini minggu terakhir guys, early bird di harga 350.000. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, segera daftar. Atau enggak boleh bilang aku langsung kayak, aku mau ikut Heroes Camp, Heroes Retreat. Boleh, teman-teman boleh DP kalau emang keberatan di harga segitu. Teman-teman boleh DP dulu supaya ikut harga early bird. Karena besok Senin harganya sudah naik menjadi 400.000 guys. Oke, jadi cepetan daftar karena ya bisa dilihat speaker-speaker yang kita undang cukup keren ya guys ya. Oke. Terima kasih semuanya. God bless you. Silakan. Apakah hari ini ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Atau ada yang sudah lama absen hadir kembali? Oke, ya teman-teman. Tadi sudah. Oke, baik teman-teman. Kalau begitu mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita maju ke depan, kita akan bersukacita lagi buat Tuhan Yesus. Let's go. Ya teman-teman maju ke depan yuk. Cukuplah ini tempatnya di depan sini cukup.
bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Apa? Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalammu. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Aduh, kayaknya kurang semangat. Heroes, History Maker. Oke, yang mau bersorak-sorak maju dong. Yang ini masih di belakang, ayo maju guys. Maju. Oke, langsung aja. Musik. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku kemana? Atas gunung batu. Oh yeah. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan
kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Musik memuji Tuhan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sudah? Disudahi? Itulah ibadah kita hari ini. Sudah? Oke. Gak ada yang mau BBM? Oke, sudah. We want more. We want more apa enggak guys? One more. Oke. Oke. Mari kita nyanyi sekali lagi, oke? Come on. Ya, terus. Kau Tuhan yang mengenalku, Yesus kau selalu di hatiku, selalu bersamaku. Kau Tuhan yang setia, Yesus kau selalu di sisiku, selalu menjagaku. Angkat tangannya yuk. Kudus-Mu memimpin setiap langkahku, membawaku begitu dalam setiap jalanku. Ku mau hidup memuji nama-Mu. Ku mau hidup menjadi terang-Mu. Ku mau hidup dalam rencana-Mu. Come on. Menyatakan kebesaran-Mu, Raja segala raja. Heroes. Story maker. History maker. I am hero. Let's go. Come on. Kau Tuhan yang setia, Yesus kau selalu di sisiku, selalu menjagaku. Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkahku, membawaku begitu dalam setiap jalanmu. Ku mau hidup memuji nama-Mu. Ku mau hidup menjadi terang-Mu. Ku mau hidup dalam rencana-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, Raja segala raja. Oke Heroes, sama-sama kita angkat tangan kita, dua-duanya.
Oke, siap? Ku mau hidup memuji namamu. Ku mau hidup menjadi terangmu. Ku mau hidup dalam rencanamu, menyatakan kebesaranmu. Ku mau hidup memuji namamu. Ku mau hidup menjadi terangmu. Ku mau hidup dalam rencanamu, menyatakan kebesaranmu, Raja segala raja. Semua hero sama-sama katakan. Raja segala raja. Amin, amin. Ya, semuanya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan boleh lambaikan tangan. Semua yang melambaikan tangan adalah anak-anak yang dipilih untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita mau angkat tangan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan kami yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kami. Dan kami percaya setiap rancangan-Mu pasti digenapi sempurna atas setiap kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur untuk semua ketetapan-ketetapan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Saat ini kami percaya dari Tuhanlah yang memberikan kami kemauan dan kemampuan untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan terus memenuhi hidup kami, membimbing kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran sampai rencana dan kehendak Tuhan jadi sempurna. Terimalah semua berkat yang terbaik, yang sempurna dari Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang terus membawamu, membimbingmu, dan sampai selama-lamanya kau menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya doa ini didengar, dijawab, dikabulkan Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. See you next week, hero.